di video aku kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Di sini aku pakai aplikasi IBM SPSS versi 24. Sebelum kita melakukan pengolahan data atau pengujian data menggunakan SPSS, sebelumnya kita akan melakukan pengolahan data itu menggunakan Excel. Sini kita buka Excel-nya. Nah, di sini aku udah punya data dari item-item pertanyaan di setiap variabel. Ini ada X1, ada 10 item pertanyaan. Ini X2, ada 10 item pertanyaan. Dan ini Y juga dengan 10 item pertanyaan. Sebelum kita melakukan pengolahan data di SPSS, pertama-tama kita akan menjumlahkan semua total dari item pernyataan ini. Caranya gimana? Ini kita klik kolom total. Kita masukkan rumus sama dengan sum atau sum, buka kurung. Kita masukkan semua data dari responden pertama, terus tutup kurung, enter. Selanjutnya, kita tinggal tarik ke bawah supaya semua jumlah datanya keluar. Untuk X2 atau variabel X2, itu kita lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung. Ini kita tarik dari item pernyataan 1 sampai 10, kita tutup kurung, kita klik enter. Kita tarik ke bawah dan semua hasilnya itu langsung terjumlahkan otomatis. Begitu juga dengan variabel Y, kita klik sum, buka kurung, kita tarik dari item pernyataan data untuk item pernyataan 1 sampai 10, kita tutup kurung, enter. Kita tinggal tarik aja ke bawah, semuanya bakalan terjumlah otomatis. Ini kita Ctrl S atau save, terus kita bisa langsung keluar dari sini. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Di sini kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas, kita fungsinya itu untuk melakukan pengujian dari data-data yang kita dapat, apakah data yang kita dapatkan itu valid atau tidak. Sedangkan untuk uji reliabilitas, itu supaya kita tahu jika nilai konvek alfanya di atas 0,6 atau 0,7, itu berarti uji validitas kita itu reliable. Nah, kalau ternyata uji reliabilitas kita itu reliable, jadi uji itu bisa digunakan di penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi misalnya hasil uji yang kita lakukan ini ternyata hasilnya reliable nih. Berarti data atau hasil pengujian kita, hasil penelitian kita itu dapat digunakan atau menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Tapi kalau ternyata hasil uji reliabilitas kita tidak reliable, maka pengujian ini bisa tetap dilanjutkan, tapi tidak bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya. Pertama kita masukkan dulu data dari Excel ke SPSS dengan klik file, import data. Karena kita menggunakan Excel, kita masuk ke Excel. Ini filenya ada di sini. Di sini. Nah, ini dia data yang akan kita gunakan. Kita klik, udah masuk. Kita tinggal open. Di sini data kita sudah masuk. Ini bentuk data yang akan kita gunakan. Kita klik OK. Datanya lagi di output. Nah, ini data yang sudah masuk ke SPSS yang sebelumnya sudah kita olah menggunakan Excel. Langsung aja kita ke uji validitas. Cara melakukan uji validitas itu kita klik Analyze.
Terus kita ke correlate, bivariate. Kita klik analyze, terus ke correlate dan bivariate. Kita klik. Nah, untuk uji validitas kita akan menggunakan semua data. Oleh karena itu, semua data item pernyataan, semua data dari item pernyataan kita akan dipindahkan ke tabel variables, kolom variables ini. Selanjutnya kita klik option. Di option kita pakai missing values, exclude cache values, continue. Untuk style dan bootstrap itu sesuai, kita kosongkan aja atau sesuai dengan aplikasi, bawaan aplikasinya. Untuk correlation coefficient kita klik yang version, test of significant to tailored, flag significant correlationnya kita klik, kita centang. Selanjutnya oke. Ini data sedang di output. Ini hasil dari pengujian correlation. Ini hasil datanya. Untuk uji validitas itu ada 3 cara baca. Yang pertama dan ketiga itu kita pakai version correlation. Yang kedua pakai signifikan atau taraf signifikan. Nah, jumlah sampel kita itu 20 sampel. Cara baca yang pertama itu kita ke total X1. Jadi semua hasil pertanyaan tadi sudah kita dapatin totalnya, kita baca di version correlation. Syarat data dapat dikatakan valid, item pertanyaan pertama dapat dikatakan valid, maupun item-item pernyataan lain, itu dapat dikatakan valid jika nilai version correlation, di sini ya, kita bacanya di total, itu lebih besar dari 0,05, sedangkan di sini nilainya 0,5. Berarti lebih besar dari 0,05. Berarti data kita dapat dikatakan valid. Begitu juga di sini. Untuk item pernyataan ketiga, itu nilainya 0,6. Sudah di atas 0,05. Ini untuk item pertanyaan kelima, X1, 0,7. Sudah di atas 0,05. Jadi data dapat dikatakan valid. Ini untuk total X2, version correlation-nya 0,6, di atas 0,05. Data dikatakan valid. Ini juga 0,6 valid, ini 0,6 valid, ini juga valid. Untuk Y-nya kita baca di total juga. Ini total untuk item pertanyaan pertama 0,5 valid, 0,6 valid, 0,7 juga valid. Lanjut ke cara kedua, kita lihat taraf signifikan. Berbeda dengan version correlation yang menyatakan jika data kita valid itu jika nilai version correlation-nya lebih besar dari 0,05. Tapi kalau kita bacanya menggunakan taraf signifikan, maka data kita dapat dikatakan valid jika nilai signifikannya itu di bawah 0,05. Nah, di sini, di total juga. Ini kan 0,05, di bawah 0,05. Jadi data kita valid. Ini signifikan untuk pernyataan X1, pernyataan kedua, 0,000 di bawah 0,005, datanya valid. Untuk X2, ini 0,003 di bawah 0,005, datanya valid. Ini 0,004 di bawah 0,005, di bawah 0,05 itu juga valid. Lanjut ke Y, ini 0,021 masih di bawah 0,05, valid. Ini valid, ini juga masih valid, ini valid, dan yang ini juga valid. Jadi data kita ternyata semuanya valid. Untuk cara ketiga itu menggunakan R-table. Data dapat dikatakan valid jika nilai version correlation-nya atau R-hitung itu lebih besar dari R-table. Bagaimana cara kita membaca R-table? Kita ke R-table dulu. Nah, ini tabel R atau R-table. Cara membacanya itu harus punya nilai DF. Nilai DF ini didapat dari jumlah sampel dikurang 2. Jumlah sampel tadi ada 20 dikurang 2 berarti 18 di sini. Untuk tingkat signifikannya kita pakai 0,05. Ujinya dua arah, berarti kita pakai baca yang ada di kolom ini. Tapi kalau kita pakai ujinya satu arah dengan tingkat signifikan atau taraf signifikan 0,05, berarti kita di sini bacanya. Kalau kita pakai uji dua arah tapi taraf signifikannya 0,01, berarti bacanya di sini. Untuk pengujian tadi kita pakai taraf signifikan 0,05, uji dua arah berarti kita baca di sini.
Nah, ini adalah nilai airtable 0,4438 atau 0,4. Jadi, nilai dari hasil output kita itu dapat dikatakan valid kalau nilai R hitung atau hasil output kita ini lebih besar dari airtable. Airtable kita tadi 0,4 dan ini 0,5. Berarti lebih besar nilai R hitung kita daripada airtable. Jadi data dapat dikatakan valid. Ini 0,7 lebih besar dari 0,4, data dapat dikatakan valid. Ini 0,6 masih di atas 0,4, data dapat dikatakan valid. Untuk X2 sama juga, kita tetap melihat nilai Gaussian correlation untuk melihat nilai R hitung kita. R tabel kita tetap 0,4 menggunakan R tabel yang tadi di sini 0,6 lebih besar dari 0,4. Jadi data kita valid. Ini 0,6 semua sampai 0,7 di atas 0,4 dan dapat kita tarik keputusan kalau ternyata data kita valid. Ini 0,4 masih di atas data kita tadi R tabel, ini 0,43, sedangkan di sini 0,48 di atas 0,4, jadi data kita valid. Ini 0,6 masih valid, 0,7, 0,6, 0,5 semua data dari item pernyataan kita itu ternyata valid. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Sama seperti cara sebelumnya, uji reliabilitas itu kita menggunakan analyze, tapi di bagian scale. Kita ke scale dan reliability analysis. Kita menggunakan analyze, scale, reliability analysis. Nah, di sini kita klik. Untuk uji reliabilitas kita hanya menggunakan total dari setiap variabel. Total X1 kita pindahkan ke kolom items, X2 kita pindahkan ke kolom items, dan total Y kita pindahkan ke kolom item. Kita klik statistik, kita klik di bagian intern item, kita klik yang correlation, untuk ANOVA table-nya none, kita klik continue. Modelnya alpha, kita klik OK. Nah, ini sudah keluar hasil dari uji reliability. Kita baca tabel reliability statistik di kolom cornback alpha atau cornback alpha. Nah, di sini data kita dapat dikatakan reliable jika nilai cornback alpha kita itu di atas 0,6 atau 0,7, tergantung teori yang kita gunakan. Di bab 3 itu menyatakan data dikatakan valid jika nilai cornback alpha-nya di atas 0,6 atau di atas 0,7. Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas kita, reliability kita di nilai cornback alpha-nya itu 0,9, sudah di atas 0,6 dan 0,7. Jadi data kita dapat dikatakan reliable, bisa digunakan untuk referensi di penelitian-penelitian berikutnya. Tapi jika nilai cornback alpha kita ternyata 0,4 atau 0,5 ataupun di bawahnya 0,6 dan 0,7, maka data kita dapat dikatakan tidak reliable dan tidak bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Sekian dulu untuk video kali ini untuk uji reliabilitas dan validitas. See you.